Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah hasil diskusi kami yang berjudul Pembangunan Kota dan Alih Fungsi Lahan. Perkenalkan, nama saya Sari Ayu, saya sebagai moderator, dan ini Sermarhaniro sebagai penulis, dan ini Sahril Julkarnain Muhammad Yamin sebagai anggota. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Konsep pembangunan kota berwawasan lingkungan. Kota merupakan pusat pemukiman penduduk yang melibatkan berbagai kegiatan, baik kegiatan yang bersifat ekonomi, industri, teknologis, dan kegiatan sosial. Berdasarkan aktivitas tersebut, banyak menimbulkan ketimpangan, seperti pembangunan industri yang menimbulkan berbagai dampak lingkungan, atau pencemaran air limbah dan pencemaran air bersih. Banyaknya limbah dan banyaknya kendaraan bermotor, padatnya lalu lintas, menimbulkan populasi udara dan kesemrawutan lalu lintas, serta berbagai benturan sosial lainnya. Berkenaan dengan adanya problem perkotaan tersebut, untuk pengaturan lingkungan perkotaan menurut UULH harapkan dapat menjadi pedoman dasar sebagai landasan hukum formal. Sebagaimana Rangkuti mengatakan bahwa UULH mengandung ketentuan pokok untuk mengatur masalah lingkungan melalui sarana yuridis. Selanjutnya member penyelesaian hukum yang sesuai dengan sistem hukum yang berlalu di Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sudah tercerminlah bahwa UULH dapat juga digunakan untuk penataan lingkungan hidup di perkotaan, guna mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup. Selanjutnya adalah pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan. Pola pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan ialah konsep yang harus ditempuh melalui proses jangka panjang, sebab kota merupakan antara kegiatan manusia yang serba kompleks, berbagai aspek aktivitas, baik aspek manusianya, sumber daya alam, dan buatan manusia. Oleh karenanya pembangunan perkotaan. Selanjutnya, B. Pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan. Pola pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan ialah konsep yang harus ditempuh melalui proses jangka panjang, sebab kota merupakan area kegiatan manusia yang serba kompleks, melibatkan berbagai aspek aktivitas, baik aspek manusianya, sumber daya alam, dan buatan manusia. Oleh karenanya, pembangunan perkotaan dampak lingkungan yang ditimbulkan merusak ekosistem perkotaan. Seperti disebutkan dalam UULH Pasal 1 Angka 13 atau Jaya Dinata tahun 1992, lampiran 6. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Kalau uraian tersebut dianalisis lebih jauh tentang konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, ada beberapa cerita yang perlu diberi penekanan yang lebih mendalam, yaitu 1. Konsep usaha sadar, yaitu pembangunan perkotaan yang akan dilaksanakan bukan dilaksanakan secara sepintas dan perundang-undang yang berlalu, menyadari akan tujuan dan manfaat.
pembangunan serta mempertimbangkan tentang keserasan lingkungan tanpa merusak lingkungan. 2. Bijaksana dan berencana. Berarti dalam melaksanakan pembangunan perkotaan terlebih dahulu harus melalui perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekologis. 3. Pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan yang akan dilaksanakan melalui tahap-tahap jangka panjang dan tidak mempunyai akhir. Harus dipertimbangkan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan sekarang, tetapi untuk generasi yang akan datang. 4. Meningkatkan mutu hidup. Tujuan pembangunan yang akan dicapai adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang akan menikmati pembangunan. Untuk mencapai mutu hidup banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, termasuk faktor intelektualitas, faktor ekonomi, dan faktor sosiokulturalnya. Lanjut, pengertian alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan atau disebut juga sebagai konversi lahan merupakan perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain dan memengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan terjadi karena manusia memerlukan lebih banyak lahan untuk memenuhi kebutuhannya seiring dengan berkembangnya zaman dan populasi. Contoh fungsi lahan. Alih fungsi lahan hutan. Alih fungsi lahan adalah pembukaan hutan atau deforestasi untuk menggunakan lahan bagi tujuan tertentu. Contoh alih fungsi lahan hutan adalah mengubah hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, atau seperti kelapa sawit, area pertambangan mineral, pembangunan jalan, dan juga permukiman. Terima kasih. Itulah hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kritik dan saran tetap kami terima. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.